Halo Sobat Senior terkasih, saya percaya kita semua di dalam anugerah perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, kita dalam keadaan baik. Segala puji hormat bagi Tuhan Yesus. Saudara, pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama memikirkan satu topik. Kalau bicara tentang bersyukur sudah sering ya saudara. Tapi kalau tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih, ya kurang ya dibicarakan. Mari sekarang kita pikirkan apakah saudara dan saya sebagai orang usia lanjut ya terkena sifat tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur ini. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan ingratitude, tidak tahu berterima kasih. Saudara, kalau ada orang yang sudah banyak sekali memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita dan bahkan berkorban untuk kita, tapi kita tidak berterima kasih kepada orang itu, maka saudara, kita sungguh-sungguh menyakiti hatinya dia, membuat dia menjadi sangat-sangat sedih, saudara. Dan apakah saudara dan saya sebagai orang usia lanjut sering melakukan hal itu? Mari kita memeriksa diri kita. Saya mau mulai dengan kisah di dalam Alkitab. Kitab suci cerita di dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19 tentang 10 orang yang sakit kusta. Pada zaman Tuhan Yesus, orang yang sakit kusta itu keadaannya sangat-sangat ngenes, saudara. Mereka disingkirkan dari kehidupan keluarga karena mereka membawa penyakit yang bisa menular. Jadi mereka tidak boleh ketemu sama keluarganya. Bahkan mereka ditaruh di satu tempat, ya, leprosy center mungkin ya, di mana mereka berkumpul dengan sesama orang yang sakit kusta itu. Nah, ketika Tuhan Yesus itu sedang ke Yerusalem, menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea, waktu dia masuk satu desa, dia bertemu dengan 10 orang sakit kusta. Nah, 10 orang sakit kusta ini ketika tahu Tuhan Yesus itu lewat, inilah harapan mereka satu-satunya. Maka mereka berseru-seru dengan suara nyaring dikatakan, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Saudara, saat itu Yesus dikenal sebagai guru. Saudara dan saya pada zaman sekarang mengenal Yesus bukan saja sebagai guru, tapi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita lebih untung dari mereka kisah di zaman Tuhan Yesus itu. Ketika mereka tahu Yesus lewat, harapan mereka satu-satunya adalah Yesus. Jadi dengan kompak berseru dengan suara keras memohon belas kasihan. Kasihanilah kami. Dengan kata lain, tolonglah kami. Itu seruan mereka. Saudara, ketika saudara dan saya sebagai orang usia lanjut, pernahkah saudara berpikir seperti orang kusta itu? Kita ini dipinggirkan, sudah tidak diikut sertakan di dalam banyak hal. Apakah saudara dan saya merasa seperti itu? Kita dipinggirkan, kita disingkirkan karena usia lanjut kita. Dan ketika kita merasa dalam keadaan terkepepet seperti orang sakit kusta itu, apakah saudara berharap kepada Yesus? Apakah saudara mengenal dia? Kalau orang-orang kusta itu mengenal dia cuma guru, tapi saudara dan saya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah ketika saudara dan saya dalam keadaan terpuruk berseru memanggil nama Yesus? Mari saudara, kita lakukan itu dalam hidup kita sehari-hari. Dan apa yang terjadi ketika Yesus mendengar orang itu berteriak seperti itu? Dia berhenti, memandang mereka, dan karena dia tahu mereka betul-betul desperate, putus asa, dan dengan ketulusan memohon kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Wah, itu satu sign, tanda bahwa mereka itu sembuh. Karena kalau tidak sembuh, tidak boleh memperlihatkan diri kepada imam. Pada zaman itu, imam punya satu kuasa wewenang
untuk menentukan orang itu sembuh tahir atau tidak. Nah, Alkitab berkata ketika sedang dalam perjalanan cari imam, mereka lihat badan kita, "Lu, aku sudah sembuh." Saudara, apa yang terjadi, saudara? Alkitab berkata, satu orang ketika dia sadar dirinya sembuh, wah, dia kembali mencari Tuhan dan dengan suara nyaring memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan berarti tahu berterima kasih. Ya, saya membayangkan orang itu mungkin melompat, menari dan berkata, "Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, saya sudah sembuh." Mungkin begitu, saudara. Dan ketika dia sampai kepada Tuhan, dikatakan dia tersungkur untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, kalau Anda Chinese mungkin tahu ya, pai kui ya, sungkem untuk menyatakan hormat dan terima kasih kepada orang yang sudah menolong. Saudara, ketika Yesus melihat orang itu, hatinya gembira. Tetapi dia juga tanya, "Loh, kan ada 10 orang toh yang sudah menjadi sembuh. Di mana yang 9? Kok cuma 1 yang balik?" Saudara, di dalam hati Tuhan kita mendengar kesedihan. Ada juga rasa kecewa, saudara. Ketika saudara dan saya sebagai orang usia lanjut sudah menerima begitu banyak kebaikan dari Tuhan. Dia sudah mengampuni dosa kita, menyelamatkan kita. Tapi kita anggap itu sudah biasa, itu sebagaimana mestinya. Ketika kita mengalami sesuatu yang tidak enak, kita tidak bersyukur, tapi kita bersungut-sungut. Kita bilang, "Tuhan, kenapa kok saya sakit? Kenapa Tuhan, saya kok sekarang tidak dipedulikan sama orang-orang di sekitar saya?" Kita malah marah kepada Tuhan. Kita bahkan menuntut Tuhan, seolah-olah Tuhan berhutang kepada kita. Saudara, jangan seperti itu. Mari kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyedihkan dia, tapi membuat dia senang. Dia kemudian berkata kepada orang yang balik satu ini, "Imanmu sudah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan sejahtera." Saudara, orang yang tahu berterima kasih itu mendapat reward dari Tuhan. Tapi orang yang tidak tahu berterima kasih itu melukai hati Tuhan, menyedihkan hati Tuhan. Ingratitude is a serious sin. Jadi saudara dan saya jangan menjadi orang yang kalau ada sesuatu yang tidak enak sedikit, tidak bersyukur, tapi malah bersungut-sungut, berkeluh kesah. Ya, kita malah ngomel-ngomel terus. Lupa kalau ada begitu banyak hal baik yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita. Mari saudara, ketika kita baru bangun pagi, kita belajar sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Karena saudara dan saya masih hidup. Saudara dan saya masih bisa menikmati banyak hal yang baik. Mari kita lakukan itu dalam hidup kita. Mari jadikan bersyukur, berterima kasih itu sebagai satu gaya hidup. Jangan mau dipengaruhi oleh spirit akhir zaman ini. Di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua dikatakan, pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Manusia akan sangat mementingkan dirinya sendiri. Mereka akan mencintai uang dan banyak orang tidak tahu berterima kasih. Bahkan banyak anak tidak menghormati orang tua. Saudara-saudara, kita jangan masuk dalam spirit roh akhir zaman yang asalnya dari antikris ini. Saudara dan saya milik Allah, milik Yesus Kristus. Maka jadikanlah bersyukur itu sebagai gaya hidup. Di dalam 2 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan satu perintah, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi saudara dan saya yang ada di dalam Kristus Yesus untuk melakukannya. Saudara mau, bukan? Mari kita berdoa berkomitmen untuk terus belajar berterima kasih kepada Tuhan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, ajari kami.
untuk berterima kasih atas semua hal baik yang Engkau karuniakan kepada kami. Untuk keselamatan, pengorbananmu di atas kayu salib, untuk pengampunan dosa. Ketika Engkau menjadikan kami ciptaan baru, menjadikan kami milikmu sendiri, anak-anakmu, ahli waris kerajaan sorga. Ajari kami bersyukur kepadamu, berterima kasih untuk semua hal di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa pada kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.